The True Martial World. Bab 70. Judul, Prolog ke Seleksi. Di halaman klan suku Lian, Yao Yuan menyipitkan matanya saat dia melihat kata-kata besar di langit. Dia ingat bahwa elang besar itu dikenal sebagai elang angin ilahi, yang dibesarkan secara khusus oleh Jin Longwei. Elang angin ilahi ini diberi makan dengan daging binatang buas yang ganas sejak usia muda, dan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dan karena kecepatan dan kelincahan mereka mampu terbang di hutan belantara yang luas. Sebelumnya, saat Jin Longwei membuat peta, mereka sudah menunjukkan semua lokasi suku kecil. Sekarang, anggota Jin Longwei telah mengirim elang ke semua suku kecil untuk menyampaikan berita tentang pemilihan kerajaan. Baris besar teks ini dibiarkan menyala di langit selama 1 jam sebelum perlahan menghilang. Di gunung belakang klan suku Lian, Yi Yun sedang bersandar pada batu besar melihat kata-kata sambil mengunyah sebilah rumput. 10 orang diputuskan oleh suku. Yi Yun mulai merenungkan arti kata-katanya. Jelas Jin Longwei berencana untuk mengadakan seleksi kultivator di klan suku Tao. Untuk klan kecil seperti klan suku Lian dengan hanya 10 tempat, prosesnya akan lebih sederhana jika suku tersebut memilih sendiri 10 orang tersebut. Dipilih oleh suku, Yi Yun mencibir karena sudah jelas bahwa 10 tempat akan diambil oleh Lian Chengyu dan anggota kamp prajurit persiapan lainnya yang paling dapat diandalkan. Adapun Yi Yun, dia dianggap sebagai orang mati di suku. Tidak peduli metode pemilihan apa yang digunakan, Yi Yun tidak akan dipilih. Yi Yun meludah sebilah rumput di mulutnya dan sebuah pikiran muncul di benaknya. 3 hari kemudian pada siang hari, aku akan mendapatkan tempat aku sendiri. Pada saat yang sama di halaman klan suku Lian, kepingan salju perlahan-lahan jatuh. Lian Chengyu sedang berbaring di atas kulit binatang yang lembut di dekat api, saat dia menyipitkan mata pada kata-kata besar di langit. Sejak dia gagal menerobos ke alam Purple Blood, Lian Chengyu telah terbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Wajahnya pucat dan kekurangan darah selama itu. Ini memberi perasaan seorang sarjana yang lemah. Karena fisiknya lemah, dia terbaring di kursi yang ditumpuk dengan kulit binatang yang lembut. Dia digendong keluar masuk rumah, dan dilayani oleh pelayan di mana-mana. Saat ini, Lian Chengyu dikelilingi oleh 4 pelayan yang sedang menunggu perintah. Mereka berusia sekitar 17 tahun. Mereka sedang memegang sepiring daging kering, buah atau panci arang. Hari itu dingin dan keempat pelayan telah berdiri di salju selama 4 jam. Mereka jauh dari api, jadi mereka tidak bisa menikmati hangatnya. Wajah, telinga, dan tangan mereka semuanya merah karena kedinginan. Karena salju, sepatu linen mereka basah sehingga membuat kaki mereka mati rasa di lingkungan seperti gua es. Tapi tetap saja mereka berdiri tegak tanpa bergerak. Mereka memegang barang-barang di tangan mereka dengan benar, meskipun lengan mereka sudah lama mati rasa. Beberapa pelayan menggigit bibir mereka saat mereka hampir pingsan. Mereka mati-matian bertahan karena mereka tahu jika mereka pindah, hasil mereka akan menyedihkan. Selama hari-hari ini, mereka telah menunggu Lian Chengyu yang tampak sakit-sakitan, dan dia cenderung mengalami perubahan suasana hati, membuatnya sangat menakutkan. 3 hari yang lalu, seorang pelayan di samping Lian Chengyu secara tidak sengaja menumpahkan bubur di permadani kulit binatang ketika dia sedang membawakan bubur. Akibatnya, Lian Chengyu mematahkan keempat anggota tubuhnya dan mengikatnya di ruang kayu bakar selama 2 hari 2 malam tanpa menyediakan makanan dan minuman. Pelayan itu mungkin hampir mati sekarang. Tapi tidak ada yang berani menatapnya sekilas, juga tidak ada yang berani memberinya makan atau minum. Di masa lalu ketika Lian Chengyu memukuli atau memarahi orang, dia tidak akan pergi sejauh mengambil nyawa mereka, tetapi sekarang, di mata para pelayan ini, Lian Chengyu telah menjadi binatang yang jahat. Hal yang paling menakutkan adalah wajahnya tidak menunjukkan jejak niat membunuh sebelum dia membunuh. Dia bisa saja tertawa sedetik, dan detik berikutnya dia akan mencabut pisau untuk menusuk kamu hingga buta, memotong lidah kamu dan menyalip kamu sebelum memasukkan kamu ke dalam sebuah guci. Chengyu, pemeriksaan akan dimulai dalam 3 hari. Saat ini, seseorang telah masuk ke halaman.
Itu adalah pria paruh baya yang berpakaian hijau. Di seluruh klan suku Lian, hanya sedikit yang bisa menyebut Lian Chengyu sebagai Chengyu. Itu sebagian besar adalah tetua dari klan suku Lian, sebagai satu-satunya orang luar yang memenuhi syarat. Itu adalah instruktur kamp prajurit persiapan, Yao Yuan. "Iya, aku sudah melihatnya," Lian Chengyu menjawab dengan lemah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada dalam kondisi seperti itu. Dengan esensi tulang kuno gagal bekerja dan kegagalannya menembus ke ranah Purple Blood, Lian Chengyu telah menerima kejutan yang terlalu besar. Dia telah mengumpulkan semua aset rumahnya, menghabiskan semua kekayaannya, dan membakar jembatan hanya untuk satu taruhan itu, tetapi ketika saatnya tiba, itu dihancurkan tanpa henti. 17 tahun hidupnya telah berlatih seni bela diri selama 1 dekade untuk satu mimpinya, dan saat dia membuat langkah terakhir menuju kesuksesan dengan pemilihan kerajaan, dia benar-benar gagal. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Itu dibuktikan dengan muntah darah segar yang marah dari Lian Chengyu di altar. "Chengyu, kamu telah dipicu oleh amarah, menyebabkanmu melukai meridianmu. Ini bukan cedera ringan dan perlu banyak istirahat. Selama periode ini, kamu tidak boleh menggunakan seni bela diri, kamu juga tidak boleh mengedarkan energi tubuhmu. Sebaiknya jangan bergerak, atau mungkin ada kerusakan permanen." Yao Yuan mengatakan itu sambil menatap dengan serius keempat pelayan di sisi Lian Chengyu. Lian Chengyu membungkus tubuhnya dengan permadani kulit binatang dan berkata, "Aku mengerti." "Instruktur Yao, lihat tubuhku, apakah menurut kamu aku akan baik-baik saja saat pemilihan dimulai?" Yao Yuan menjawab, "Kamu sudah banyak pulih. Kamu akan baik-baik saja dalam 4 hingga 5 hari lagi. Jin Longwei akan mengantarmu ke klan suku Tao, dan menempatkanmu di dalamnya. Mereka harus menyiapkan area ujian, yang akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Pada saat pemeriksaan, kamu akan pulih ke kondisi primamu." "Baiklah, itu bagus." Suara Lian Chengyu sangat tenang, tetapi ketika dia berbicara, matanya bersinar dengan tatapan dingin yang akan meremukkan hati seseorang. Itu adalah kombinasi dari racun, kebencian dan kebencian terhadap dunia. Sulit untuk mengatakan apa dampak dari kegagalan untuk menerobos ke alam Purple Blood telah dilakukan terhadap jiwa Lian Chengyu. Dia sepertinya membenci segala sesuatu di sekitarnya. "Mengapa aku harus melalui semua kesengsaraan ini, dan melintasi jalan yang bergelombang ini? Mengapa surga mencuri chip terakhirku? Jika ada surga, aku mengutuk kamu untuk dilupakan. Jika ada master, aku mengutukmu disambar petir." Melihat sikap Lian Chengyu, Yao Yuan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menghiburnya, "Chengyu, jangan berkecil hati. Kamu mungkin gagal menerobos ke ranah Purple Blood, tapi kamu masih memiliki peluang tinggi untuk lolos seleksi kerajaan. Pilihan kerajaan terutama untuk melihat potensimu, bukan seberapa tinggi kultivasi kamu saat ini." Dia tidak dengan sengaja menyembunyikan perkataannya dari para pelayan, karena keempat pelayan ini tahu lebih baik untuk tidak pergi kemana-mana bergosip. "Ya, aku tahu. Instruktur Yao, aku akan merepotkan kamu untuk memilih 9 orang dari kamp prajurit persiapan. Saat itu, mereka akan menemani aku ke klan suku Tao." Bahkan setelah mendengar kata-kata penghiburan Yao Yuan, Lian Chengyu masih belum bersemangat. Dia tidak hanya berencana untuk lulus seleksi kerajaan, tetapi dia juga berencana untuk mengejutkan dan membuat kagum, mendapatkan perhatian dari petinggi Jin Longwei, memungkinkan dia untuk menjadi ksatria sebagai ksatria kerajaan, atau bahkan menjadi Jin Longwei 100 klan atau ribuan klan. Namun kini, tidak ada lagi jaminan dia akan lolos seleksi. Tidak mungkin baginya untuk membuat kemajuan dalam waktu singkat.